Koyok kamu dia pani. Wah, bahasa kasih saya pernah dibilang jadi poyo. Dirimu sendiri dulu. Oh, jadi saya kalau dibilang jadi poyo sama poyo beneran nggak apa-apa. Ya. Saya jujur loh, lebih baik kamu jadi Kristen ya. karena kamu adalah manusia yang tidak pantas jadi Islam. Benar, Belum kenal, saya pernah lihat bener. itu. Jadi Kristen itu harus begini. Syukur kamu jadi Kristen. Bayangkan kalau kamu orang Islam. Saya tidak habis pikir, saya tidak akan terima kalau ada perempuan Islam menuduh perempuan yang tidak terbukti menjadi pesundal, kamu tuduh sebagai pesundal. Kamu Kristen, inilah Kristen teman-teman. Alhamdulillah. Kamu sama seperti orang yang membunuh Yesus. Siapa kamu melarang saya? Siapa kamu? Apa hak kamu melarang saya? Saya tanya sekali lagi ya. Apa hak kau melarang-larang aku? Kamu hanya penyesat. Tunjukkan kalau aku penyesat. Tunjukkan sama aku kalau aku penyesat. Buktinya apa? Stop kamu bahas kau yang kamu membawa kesesatan dengan menuduh orang tanpa bukti. Siapa kau? Aku nggak bisa ngikuti semua perintahmu. Kau bukan bosku. Sembuh, Bu. Udah sembuh, udah dimatakan, dijatuhin dari kursi. Congormu di situ. Siapa yang matain kakiku? Tuhanmu yang matain kakiku. Tuhanku yang matain kakiku. Kami enggak pernah. Kami enggak pernah. Aku mau Gangnam Style. Ya, kami masih bisa loh. Gangnam Style. Tahu congormu banyak congor kau. Ketawain aja. Makanya kalau kalian tidak percaya dengan link sabda, ini orang apa sih, hati-hati ngomong. Kan aku suruh kau buka kitabmu. Kau punya buka nggak Denta Sitorus? Bagi kamu nggak perlu. Ya sudah, kau malu. Kau tahu ayat itu ada, kau malu. Kau malu menunjukkan ayat itu ada. Baru. Kok malah kau suruh aku belajar Al-Quran? Percaya kamu. Kau 1000 ayat kita sama kamu nggak percaya kamu. Aku suruh kau yang buka ayatnya. Aku yang suruh kau buka ayatnya. Malu kau. Lubang sempit, lubang dalam aja ada dalam kitabmu. Buah dada yang dijama-jama aja ada di ayatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal, pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa, Bang Marbun atau Bang Palopo dan apologet Islam lainnya yang berada di Komal Christian Immanuel yang akan memberikan kita nantinya ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Pada diskusi ini, Unirifa membongkar semua data-data Kristen dan ayat-ayat di Bible mereka, sampai banyak oknum-oknum Kristen yang marah dan memaki Unirifa yang membahas kitab dan ajaran mereka. Ada beberapa wanita dan pria Kristenai tidak terima Unirifa membacakan kitab mereka, sampai ada yang menfitnah Unirifa sebagai PSK karena tak sanggup lagi meladeni.
Nah, bagaimana Uniriva membongkar kitab mereka dan keseruan dan kelucuan oknum Kristen yang tantrum dan mengamuk kepada Uniriva? Mari kita simak videonya sekarang. Ya, buat teman-teman di bawah nih, silakan kirim permintaan naik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu Dewi, selamat siang Ana. Halo. Waalaikumsalam Mau warahmatullahi bicara sama wabarakatuh. si Rifan ya. Aku mau bicara sama si Rifan ya. Ana dari Islam atau Kristen? Aku baru saja meninggalkan Islam itu nggak suka. Wow, kita sangat terpukau. Tuhan puji, Tuhan puji. Rifan, aku bilang sama kamu nggak usah bahas-bahas Kristen. Kamu ajarkan aja agama Islam kamu tuh. Nggak usah kamu bahas-bahas Kristen. Sebentar Kak Ana. Ngaruh itu. Sebentar. Teman-teman, typing ramai-ramai ya, bahwasan kita terpukau dengan pernyataan Mbak Ana. Masya. Iya, silakan lanjut. Kencangkan suaranya Ana. Kencangkan Ya, suaranya. Suaranya Halo? kecil. Suaranya kecil. Kencang, besarkan. Ya, ini udah besar ini volumenya. Aku udah full ini. Ya, silakan. Ya, aku juga dari Padang. Kamu orang Padang kan? Bukan, saya orang Bukit Tinggi. Bilang ya. Ya, Bukit Tinggi. Oke, mau Bukit Tinggi, mau Padang. Kamu kan orang Minang itu. Beda. Padang Bukit Tinggi beda. Itu kota. Ya, oke Kalau lah, orang beda Minang lah, iya beda sama. lah. Ya, beda lah. Padang Bukit Tinggi ya beda sih, tapi sama-sama Beda. orang Minang lah gitu. Oh iya jelas. Aku bilang sama kamu ya, dengan secara hormat. Iya. Baru aja meninggalkan Islam. Alhamdulillah. Aku nggak ngaruh kamu bahas-bahas tentang Yesus, tentang Paulus, nggak ngaruh sama aku. Aku Iya. bilang sama kamu, tolong jangan kamu bahas-bahas kekristenan. Kamu bahas Kenapa? saja itu. Kamu bahas saja itu Islam, tentang Ya kenapa? Islam. Kenapa saya nggak boleh bahas Kristen? Kamu hanya menjelek-jelekan orang, menjelek-jelekan Paulus. Siapa yang saya jelekan Paulus? Iya, Ngapain? kamu selalu kalau Buktinya apa? Kamu hanya penyesat. Merasa dijelekan? Menurut aku. Ya, menurut bukti saya sesat apa? Kamu hanya penyesat. Kenapa? Alasan saya dikatakan supaya menyesat? masuk Islam. Ya. kamu Alasan saya ajarkan. dikatakan sesat apa? Ya, kamu ajarkan Contoh gini aja. nih, saya bilang kamu ajar sesat. aja. Kamu ajarkan Contoh nih, aja ke kalau saya Islam. bilang kamu sesat. ajarkan, kamu kasih tahu Loh, yaudah ngomong dulu lah. 2 jam ya ngomong ya. Ya udah, kamu stop ya. Jangan kamu bahas ke Islam di room kamu ya. Oke. setiap Udah hari. belum? Yang malam kamu hanya membahas kekristenan. Untuk apa? Untuk apa? Untuk mencerdaskan, melaksanakan program mencerdaskan apa? pemerintah, mencerdaskan Kamu anak hanya bangsa. memplesetkan kamu supaya Yang mana? membenarkan agama Islam itu aja. Enggak perlu Tahu dibenarkan, saya. emang udah benar. Apa yang udah benar? Kamu ajarkan Ya itu. benar betul. Oh, Nabi Muhammad Buktinya itu. kamu hidup Nabi Muhammad kenapa emang? Udah, nggak usah stop kamu bahas kekristenan. Nggak Kenapa ngaruh kamu bagi aku. melarang? Tunggu, kamu ngelarang Nggak saya ngaruh atas bagi dasar aku. apa? Nggak- Ya nggak udah nggak ngaruh. apa-apa. Siapa yang mau mempengaruhi kamu? aja Kristen sok aja. suci kamu. Jadi Loh, udah sok pernah suci? jadi poyok Kok kamu sok di suci? apa nih? Wah, Di bahasa TikTok. kasih saya Nggak pernah sadar dibilang kamu. jadi Kaca poyok. kamu dirimu sendiri dulu. Oh jadi saya kalau dibilang jadi poyok Nggak sama usah poyok kamu beneran nggak bahas-bahas apa-apa. kekristenan, ya. Saya jujur loh, lebih baik kamu jadi Maaf Kristen ya. karena kamu adalah manusia yang tidak pantas jadi memang Islam. benar, itu Belum kenal. videonya saya pernah lihat Bener. itu. Jadi Kristen itu harus begini. Syukur kamu jadi Kristen. Bayangkan kalau kamu orang Islam. Jangan Saya kamu tidak habis bahas-bahas pikir. Saya kekristenan ya. tidak akan terima kalau ada perempuan Islam menuduh perempuan yang tidak terbukti Jangan menjadi bahas. pesundal. Kamu tuduh Nggak usah, sebagai nggak usah pesundal. kamu bahas. Kamu Kamu Kristen. lebih Inilah baik Kristen kamu teman-teman. ajarkan Alhamdulillah. keislaman kamu. Alhamdulillah ya Allah. Allah Kamu tunjukkan ajar- bahwa perempuan Ya. ini layak jadi Bukan Kristen inilah karena Kristen. memang dia adalah bukan wanita Jangan baik-baik. Kristen. Iya kamu kan ngaku Kristen. Jadi Kristen kamu nuduh orang jadi Baik-baik. pesundal. Kamu yang Loh, wanita kamu mana percaya yang baik ya? dirimu Kamu sendiri. pernah bisa nggak buktikan kalau saya pernah jadi PSK? Bisa nggak kamu buktikan saya pernah menjadi PSK? Itu video kamu tuh, video-video kamu tuh apa Tunjukkan tuh? kepada saya Video kalau kamu itu tuh apa saya sedang menjadi PSK. Nggak perlu saya tunjukkan. Ini Kak. nih Kamu orang sendiri Kristen, yang tahu diri orang kamu. Kristen. Ya? Kenapa Yesus Ya, itu dihabisi ini. nyawanya? Ya udah. Karena dia tidak terbukti Stop, bersalah, stop, tapi stop. dituduh bersalah. Stop, Kamu sama kamu seperti membahas orang yang Kristen. membunuh Yesus. Bahas saja Nabi Siapa kamu Muhammad. melarang saya? Oh, Siapa bahas kamu? saja Nabi Apa Muhammad. hak kamu melarang Ya. saya? Saya tanya sekali lagi ya. Apa hak kau Namanya melarang-larang penyesat. aku?
Kamu hanya penyesat. Tunjukkan kalau aku penyesat. Dah, stop kamu bahas Tunjukkan sama aku kalau aku penyesat. Buktinya apa? Pokoknya, stop kamu bahas Kau kekristenan, yang kamu bahas membawa aja isi kesesatan Al-Quran, dengan menuduh ya? orang tanpa bukti. Siapa kau? Aku nggak bisa Setiap ngikuti semua hari perintahmu. kamu Kau bahas-bahas bukan bosku. Alkitab. Kamu bahas-bahas Bibelmu kamu itu setiap ada hari, tidak siang larangannya malam. dibaca? Kenapa? Setiap Kamu malam, siang ketakutan. malam. Kamu ketakutan saya bahas Kenapa Bible kamu terbongkar. setiap malam membahas Alkitab? Karena Kenapa? saya seorang akristolog. Kamu Karena bahas saya aja. seorang apologet. Kenapa? Saya seorang kristolog. Saya seorang apologet. Lalu apa urusannya dengan kamu? Siapa kau sehingga memaksaku melakukan apa yang kau mau? Memangnya kau bosku? Ini sudah bukan lagi zaman di mana penjajah berhak mengatur-ngatur orang. Ini zaman demokrasi. Kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam beropini, kebebasan dalam berdiskusi dengan masih terukur menggunakan kaidah-kaidah dialektika. Kau tunjukkan di mana penyesatanku, kau tunjukkan di mana tuduhanku. Jangan karena kau berbeda keyakinan denganku, kau paksa orang lain untuk menyampaikan sesuatu yang benar dan terbukti benar. Sama kau mengajak kami kembali ke zaman kegelapan, di mana ilmu pengetahuan dan para skolar menjadi musuh agama pada waktu itu. Sorry, kau tinggal di Indonesia. Aku nggak takut. Ancaman kalian tidak akan membuatku takut. Kenapa? Karena ini adalah hak sebagai warga negara Indonesia mencerdaskan anak bangsa. Pertanyaanku simpel kok. Tunjukkan sama aku. Siapa penyesat dalam Matius 23:15? Kalian kan Kristen. Kalau kalian tidak mampu menjawab, jangan kalian marah kepada orang yang bertanya. Kalau aku mampu menjelaskan siapa yang dimaksud oleh Yesus, kalian tidak mampu membantah, jangan kalian ancam-ancam aku. Siapa kau? Kau yang kasih makan ku rupanya. Ya, Lagi jawab. Kalau tidak bisa menjawab silakan. Kalian bertanya aja, kan sudah saya bilang. Kalau kalian tidak mampu berdiskusi dengan saya, setara kan tidak mungkin setara. boleh jawab nggak, Silakan Kakak? kalian bertanya, silakan. Matius 23 jawab, nomor boleh 15. ya? Siapa namanya? Ya, siapa namanya? Ya. Ya, berdasarkan surah An-Nahl 64, Muhammad itu menjelaskan apa yang diperselisihkan. Nah, kamu itu penyesat karena tidak menjelaskan apa yang diperselisihkan. Kamu jadi Yahudi model baru. Ya, Muhammad itu pembawa damai, ya. Kamu tuh sama kayak Zuma dan kawan-kawannya dengan apinya tumbok jadi kompor. Kau hadapin aku lah, yuk. Menjelaskan apa Itu pentingnya bawa otak dalam beragama ya, dalam hidup pentingnya bawa otak, pentingnya bawa rasa malu, dan pentingnya tidak menyembah kelamin Tuhan ya, seperti itu jadinya. Ya, pertanyaan saya simpel kok. Kalau kalian betul-betul punya Roh Kudus, kalau kalian mampu menyebutkan nama tokoh penyesat, ahli Taurat dari sekte Farisi yang mengajak orang lain masuk ke agama yang dia buat sendiri, mengarungi lautan dan menjelajah daratan, dan kemudian mempertaubatkan orang masuk ke agamanya, lalu orang yang tobat masuk ke agama orang tersebut menjadi orang-orang yang lebih jahat daripada dia. Sebutkan apa agama yang dibawa tokoh penyesat ini, sebutkan nama tokoh penyesat ini. Kalau kalian tidak mampu menyebutkan, maka kalian mau membuktikan bahwa Yesus menyampaikan sesuatu yang tidak pernah ada. Kalian mau menuduh Yesus berbohong? Tentu tidak bisa. Silakan kalian sebutkan nama dan ajarannya apa. Mari kita bahas. Betul tidak sesuai dengan Matius 23 nomor 15. Kalau tidak, ya sudah. Diam. Lanjut Iman. Iman, naikkan dulu orang-orang yang mau diskusi. Kalau tidak ada yang mampu menjawab, Iya. suruh bertanya aja. Silakan Bu Ana sebagai orang yang perlu. Jadi sebentar ya, ini edukasi sedikit. Jadi ini buat masyarakat Indonesia, memang pemerintah itu sudah baik memberikan program yaitu namanya imunisasi sejak dini agar menghindari stunting berkelanjutan seperti Ana tadi atau yang baru naik. Nah, ini penting untuk menjaga kestabilan ekosistem dalam sebuah masyarakat ya. Silakan Bu Aku hanya Ana. minta itu aja sama kamu Rifa. Minta apa? Minta Jangan apa? kamu bahas kekristenan, kamu bahas aja itu keislamanmu ya. Isi Nggak bisa. Lu nggak bisa, dia Bisa, pendeta, saya dia Sri Yesus, nggak bisa. Saya kristolog. Kamu bahas aja. Nggak Sri bisa. Yesus lu. Nggak bisa, Nggak bisa, Aja. Bu. Kenapa nggak bisa? Kenapa? Nggak bisa, ya. benar-benar. Saya punya hak, saya kan merdeka. Loh, saya kan merdeka, Bu. Kamu bilang kamu bawa Yahudi. Kamu aja orang Islam benci kok sama Yahudi. Kenapa kamu Nggak bawa ada. orang Yahudi? Saya sama Billy temenan. Pindah Saya sama sama Billy ajarannya. temenan. Bukan orangnya. Sama ajarannya. Ajaran yang kamu mana? sadar nggak sih? Kamu sadar nggak Apa? sih? Orang Nggak Islam sadar. itu benci Sadar sama apa? orang Yahudi.
Enggak. Buktinya orang Palestina menerima orang-orang Yahudi yang datang ke tempat mereka, justru mereka yang dijajah. Berteman kamu sama Buktinya Nabi Muhammad menikahi orang Yahudi. Oh, dalam Wow, ajaran savage kamu memang banget, savage membenci banget, orang mantap. Yahudi. Jangan kamu bawa-bawa orang Yahudi. Saya aja sama Ibili Yahudi berteman Enggak akrab. masalah loh. mu temananmu mu akrab-akrabmu sama Lah, tidur terus? sama orang Yahudi enggak masalah. Ya, Itu terus? ajaran Islam tuh membenci orang Ajarannya Yahudi. mana? Ya mana? Di mana tertulis bahwa Nah, orang Islam jangan membenci orang kamu Yahudi? bohongi dirimu sendiri. Fitnah, memfitnah ajaran Pak Jokowi kamu. Enggak, Memfitnah enggak ajaran fitnah Pak kok. Prabowo. Pak Prabowo itu dari Islam loh. Masa kamu bilang Pak Enggak Prabowo fitnah diajarkan membenci Yahudi? Ya mana ada tanya? Kamu ini ngaku pengikut Yesus ajaran Aku dari kasih Islam, tahu tuh Rifah. memfitnah agamanya Pak Prabowo, Rifah, memfitnah aku dari agamanya Islam, Bu Rifah. Megawati. Aku Islam Rifah. Memfitnah agamanya Pak Jokowi Aku kamu. Islam, Rifah. Memfitnah agamanya Pak Buktinya Soekarno aku kamu. tahu itu Mana tertulis Islam di ini dalam sangat ajarannya membenci Pak orang Yahudi. di mana tertulis di ajarannya Iya. Pak Prabowo kalau Pak Prabowo Jangan diperintahkan berbohong, membenci Rifah. Jangan Yahudi. berbohong Rifah. Ih, Kamu memfitnah bertanggung kerjaannya. jawabkan nih apa yang kamu Jangan berbohong. bilang. Yang membenci nih, Selamanya ini saya kamu tunjukkan. hidup Ya udah, di nih mana? udah. Tuhan yang Ya, baik. oke. Ya udah. Seperti Ya udah. kamu, Ya, ini. ya. Nah, Iya, ini. ya, jangan Tunggu, bahas saya lagi, tanya ya. dulu. Bu Ana, Jangan Bu kamu Ana. bahas-bahas. Bu Ana, saya mau tanya. Ya, jangan kamu Ya udah, bahas. saya bahas sejarah. Kamu Ya bahas udah. kekristenan. Saya bahas sejarah sekarang. Iya, Bu Ana, saya mau Jangan tanya kamu boleh bahas nggak? kekristenan. Iya, saya boleh tanya nggak? Bu Ana Kristen Protestan atau Katolik? Bu Ana Protestan atau Katolik? Bu, Protestan atau Katolik? Dijawab. Bu, Protestan atau kamu Katolik? Protestan atau Katolik? Disilakan. Nih, saya tunjukin yang membenci Yahudi siapa. Nih, yang membenci Yahudi itu orang Protestan. Ya, yang membenci Yahudi itu orang Protestan. Ampe-ampe si Einstein kabur dari Jerman gara-gara dia mau dihajar sama Hitler. Larinya ke Amerika. Sekarang kalian bangga-bangga kan orang pinter. Einstein itu orang Yahudi, ya. Nih, bukti sejarah menunjukkan bahwa partai NAZI di tahun 1930-an mereka menggunakan tulisan-tulisan Luther. Ini nih, Bapak Reformasi Gereja Protestan nih, untuk membangun semangat antisemit di bawah kekuasaan mereka. Dengan menggerakkan kendali, mereka memunculkan semangat tersebut pada sekolah-sekolah untuk memasukkan ke dalam kurikulum, dan gereja-gereja Lutheran setempat untuk memasukkannya ke dalam khotbah-khotbah. Betapa tulisan-tulisan Luther turut andil dalam kekuatan utama untuk gerakan antisemit di Eropa selama 500 tahun. Holocaust itu, Hitler itu terpengaruh sama siapa? Sama Martin Luther. Yang bilang siapa? Nih, ini Jewish Virtual Library, bukan punya Islam, bukan kami. Di awal karirnya, Martin Luther tampaknya bersimpati terhadap perlawanan kaum Yahudi terhadap gereja Katolik. Namun ia berharap kaum Yahudi akan memeluk agama Kristen yang dimurnikannya. Ketika mereka tidak melakukannya, ia pun berbalik melawan mereka dengan keras. Ini sejarah, brother, sister, ya, bahwa Martin Luther itu sangat membenci orang Yahudi. Luther terkenal karena ini lagi-lagi ini websitenya Kristen nih, One for Israel, Kristen banget ini. Ya, Luther terkenal karena mendorong reformasi. Saya tidak ambil dari sumber Islam ya. Reformasi Protestan ke dalam tindakan, dan juga yang kurang terkenal karena menulis tulisan-tulisan antisemit yang begitu pedas sehingga menginspirasi Hitler. Itu terserah kamu, Ini. terserah sama kamu. Jadi di sini yang membenci Yahudi itu Protestan. Buktinya ada Holocaust. Ketika Sayyidina Umar Ibnu Khattab memimpin Yerusalem, orang Yahudi boleh ke sinagog, walaupun Sopronius bilang nggak boleh orang Yahudi ke sinagog. Justru Umar Ibnu Khattab yang mengatakan di agama kami nggak boleh begitu. Bahas aja Islam, jangan kamu bilang-bilang. Lah, hanya saya Kristen ini apa. apologet, bukan ulama. Apologet apa? Apa Bu arti Rita, apologet? diturunin aja itu orang kalau tidak ada ilmunya. Itu oten-oten nggak punya ilmu, diturunin aja. Biar aja nggak apa-apa. Kasihan ibu ini udah murtad, nggak diterima lagi di agamanya. Jangan-jangan dia nggak diterima karena bidat. Ibu Tritunggal atau Wanes? Saya khawatir nih, orang-orang murtad ini, ya, murtad karena perut dan di bawah perut ini nggak diterima di agamanya. Kamu Coba saya salah tanya. ngomong aja. Fix Ana ini bidat. Teman-teman di bawah ramaikan tapping Ana bidat. Kamu bilang masalah perut-perut. Iya, ramaikan tapping ya, Ana bidat Giliran ya. ngatain Fix ya, orang Ana bidat. pesundal kamu.
Lantam mulutmu bilang orang lain poyo. Giliran ku bilang kau murtad karena urusan perut dan dibawa perut, langsung kau sosok membela diri. Inilah kemunafikan kau, Parisi. Kau pengikut nggak ada Parisi. sangkut pautnya ke situ, nggak ada sangkut Ya kan paut. ngapain? Ya apa anak bidat, anak bidat banyak banget. Apa alasan kamu menjadi murtad? Coba jelaskan ke saya. Naik ke atas, jelasin. Apa alasan kau murtad? Ilmu pengetahuan. Tunjukkan ilmu pengetahuan apa yang kau dapat di Kristen. Banyak kali bicaramu, Bu. Giliran ngomong, saya kau tuduh sebagai pesundal. Punya bukti kau kalau aku pernah jadi PSK? Hah? Jangan mentang-mentang kau tidak pernah terporsir pernah jadi PSK. Jangan-jangan kau yang pernah jadi PSK. Karena biasanya ayam kalau berkote, ayam itu bertelur. Kita nuduh orang kentut karena kita kentut. Biasanya begitu. Walaupun aku nggak pernah kayak gitu. Jadi kau nuduh aku poyo, sebenarnya jangan-jangan kau yang poyo. Dikatai poyo sama poyo nggak masalah. Aku lebih baik dikatai poyo daripada jadi poyo beneran. Sama kayak gini, perempuan otaknya setengah. Aku lebih baik dikatakan nggak punya otak daripada punya otak tapi nyembah manusia. Kalau cuma dikatain orang nggak berubah, gitu loh. Giliran ngomong ke atas ngata-ngatain orang. Inilah ajaranmu. Untung gak keluar dari Islam. Malu aku punya saudari Islam kayak kau yang mulutnya kotor kayak sampah. Saya bicara tentang ilmu pengetahuan di sini. Matius 23 nomor 15. Siapakah penyesat ini? Jawab saja. Ratu, kamu nggak jerah dipatahkan kakimu. Sejak kapan kakiku pernah patah? Kakiku pernah kesleo, iya. Kesleo jadi cicak, pernah jadi cicak Uneriva Hah? patah hati ya Mana kesleo. patah nah? Hah? Mau pargoy berapa macam? Mau pargoy 12 macam? Mau jarkin, ha? Mau Ya aku udah sembuh, udah sembuh Bu, udah sembuh, udah dipatahkan, dijatuhin dari kursi. Congormu di situ. Siapa yang Congor matain kau. kakiku? Tuhanmu memang yang kau matain kakiku. Congormu. Tuhanku yang matain kakimu. Kami enggak pernah. Kami enggak pernah. Obat. Aku mau Gangnam Style. Ya, kami Oh, masih bisa loh. Gangnam Style. Tahu congormu banyak congor kau. Ketawain aja. Ih, ngaca. Pakai filter lu, pakai filter udah tua. Udah tua keriput. Mampus lu. Keriput lu. Dibilangnya aku tua keriput. Memang. Nggak tahu. Ada ke perempuan Udah kayak gitu umur duduknya 17-an tahun. ngangkat-ngangkat kaki. Memang kamu pernah dijatuhi, dipatai. Waktu kamu hina-hina kami, tahu nggak? Ini congor. Ini katanya kakiku patah. Aku lagi nunjukin Ya, kakiku patah kan. lalu mau Opa, saya ganda. spill videonya Bun, mau saya spill videonya. Iya patah nih. Kasian patah lu. nih, oh, patah Pak. Kasian Patah lu. nih. Kasian lu. Kasian lu. Masya Allah. Perbaiki mudah mulut Bu, banget udah perbaiki terima ya. mulut Bu, udah tua, Mudah udah banget. keriput, udah nenek-nenek. Oh, keriput. Tuh, Mukamu dulu. Coba ngapain lihat mukamu. lu? Coba lihat mukamu. Ayo kita buka pakai filter yuk. Kita nggak pakai filter yuk. Bu, udah nenek-nenek lu. Ayo, nggak usah pakai filter. Ayo, kau buka mukamu. Ayo, aku mau lihat. Kamu itu kan diganti Ah, pakai ini. filter. Coba dulu on Enggak, ini camera. nggak pakai filter nih. Ayo, on cam Lihat kau. dulu jidatnya itu yang kayak landasan Lihat pesawat mukamu. terbang itu. Lihat mukamu cepat. On cam dulu, on cam dulu. Kita mau lihat jidatnya yang berkilau bagaikan pantat wajan kuali itu. Silakan. Aku karena nggak pakai lipstick aja, makanya aku pakai lipstick nih ya. Berapa persen jatuhnya aku kalau nggak pakai filter? Cuma 2%. Kau? Masya Allah Aduh. cantiknya. Ini belum mandi, aku belum mandi sore aku nih. Kalau kau nengok aku udah mandi sore, nenek moyang kau Ya, Bu Rifa. tukuk lutut di bawah. Cantik. Lu nenek Dia moyang juga lu, nenek listrik, moyang soalnya tidak makan babi. Itu Mbak Ripanya tambah cantik soalnya nggak makan babi dengan Tunggu ya, baik. teman-teman. Hanya dia cantik. Teman-teman, di tap-tap terus yang kencang-kencang ya. Nah, jangan salah, Oten jangan berbahagia dulu. Santai Oten. Santai Oten, ya, santai. Trisan Putra, santai. Ya, di tap-tap dulu ya, yang kencang-kencang, biar kombalnya kuat ya teman-teman. Di tap-tap dulu. Nah, mungkin bagi kalian yang punya musang birahi, mungkin boleh ditaarufkan dengan Ratu ya, karena Ratu ini mencari babon atau musang-musang birahi yang siap dinikahkan dengannya. Ya. Dan ya, Sang Mesias telah kembali. Iya.
Sudah dikatakan, Oten jangan dulu senang di bawah. Mustahil Unirifa itu musnah, mustahil ya teman-teman. Kenapa sih? Punya Tuhan ditombak sekali langsung hilang selamanya kan. Ini ditombak berkali-kali, lihat nih. Masih fit aja dia nih, bisa lompat nih. Kakiku patah. Ya, Pak, ya siapa yang matahin kaki aku? Tuhanmu. Jahat kali Tuhanmu. Aku lagi naik ke kursi. Waktu itu aku lagi naik ke kursi di hotel, lagi ganti baju, didorong sama Tuhanmu berarti. Jahat banget Tuhanmu yang telah membuat kakiku waktu itu kesleo. Ya kau bilang patah kakiku. Patah kayak gini, hah? Patah gini. Ini. Ada bisa kaki patah kayak gitu. Kalian gampang kali ketipu. Kalau patah nggak mungkin aku bisa lompat-lompat, sakit. Bekas patah nggak mungkin bisa diajak lompat-lompat. Inilah kalian itu yang penting percaya aja, menyenangkan. Percaya kebohongan orang aja kalian. Kalian bilang pula kakiku patah, hantu. Kesleo kalian bilang patah. Tuhan kalian mati, kalian bilang bangkit. Dadanya kalian nih. Ah, ada-ada aja. Iya, Budi. Silakan Budi. Budi Protestan atau Katolik? Budi. Saya hitung sampai 100 tidak ada suara, saya turunkan Budi. 1, 2, 3, 98, 99, 100. Sudah 100 detik ya kita menunggu, tidak ada suara. Halo, ini siapa lagi nih? Oh, naik lagi babon siapa? Tak kuat. Mau nanya bro, Ya, dari Protestan atau Katolik sebelumnya, saudara? Dari Protestan. Silakanlah kita secara santai diskusinya. Saya mau nanya dulu ke Uni Reva ini. Uni, saya mau tanya. Kenapa di dalam Al-Quran, ada dalilnya Muhammad menyuruh minum kencing unta? Kenapa ya? Di mana itu tertulis di Al-Quran? Ya, saya Di mana ada tertulis di Al-Quran? Saya ada pernah lihat Kau beli live-nya di si Al-Quran, Edis. aku beli di Al-Quran ada 1 miliar ada dalil yang Nabi Muhammad menyuruh minum kencing unta. Aku beli 1 miliar. Mau itu saya lupa antara di Al-Quran atau di hadisnya begitu. Mbak, inilah kalian Kristen nih. Kebiasaan kalian itu adalah gampang percaya kepada penyesatan. Makanya kalian tersesat karena kalian tidak cross check. Tidak ada dalam Al-Quran. Berisik, noise dulu, sakit kepalaku, Iman. Berisik banget dia. Lokasinya. Inilah kalian, 3 orang Kristen naik ke atas itu tantrum. Bertanya pun salah pertanyaannya. Yang si Ana tadi ngelarang-larang saya diskusi. Si Ratu tadi ngamuk tantrum, nuduh-nuduh saya kakinya patah. Yang si Marito bertanya sesuatu yang tidak ada. Kenapa kalian terbiasa seperti ini? Bukalah mata kalian, normallah kalian. Kenapa kalian begitu membenci agama Islam sampai-sampai kalian percaya kepada orang yang mengatakan di Al-Quran Nabi Muhammad memerintahkan minum kencing onta? Dusta orang lain kalian percaya. Ini kalian bilang kalian dalam agama benar. Inilah bukti kalau kalian adalah tersesat karena kalian gampang menerima kabar hoax. Minimal kalian buktikan kalau betul tidak ada di Al-Quran tertulis seperti itu. Nah, kalau di dalam hadis, kalau kau tanya kenapa Nabi Muhammad menyuruh sahabat minum air seni onta, itu untuk obat. Untuk obat, daripada Tuhanmu menyuruh minum racun untuk membuktikan keimanan. Kau baca dalam kitabmu, barang siapa yang memiliki iman sebiji sawi ini ketika minum racun tidak mati. Makanya ada pendeta yang mati ketika dipatok ular karena dia mengikuti ayat ini. Bahkan di dalam kitabmu tidak ada larangan meminum kencing manusia. Ada nggak larangan minum kencing orang dalam kitabmu? Ini lucunya kalian ini Kristen-Kristen ini ya. Heran aku sama kalian. Ya berarti benar dong Muhammad menyuruh umatnya untuk meminum Kau kencing onta. berbohong. Kebohonganmu pertama kau bilang itu di Al-Quran. Al-Quran itu perkataan Allah. Hadis adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Betul Nabi Muhammad menyuruh. Tenang dulu. Tuhan, kau pilih mana?
Disuruh minum kencing onta atau minum racun? Tuhanmu nyuruh minum racun tuh ada perintahnya. Bahkan minum kencing onta walaupun Tuhanmu tidak pernah suruh, tapi larangannya tidak pernah ada. Coba tunjukkan kalau kau dilarang minum kencing onta. Jangankan kencing onta, kencing B2, kencing mamakmu, ada nggak dilarang kau minum? Tunjuk. Ya tapi itu kan nabi kalian. Kenapa nggak kalian ikutin begitu? Perintah nabi kalian kenapa nggak kalian ikutin? Tunjukkan di situ Nabi Muhammad mewajibkan seluruh umat Islam minum kencing onta. Nabi Muhammad menyuruh sahabatnya yang sedang sakit. Untuk apa kami minum kencing onta kalau sudah ada tolak angin, sudah ada fresh care? Nabi Muhammad juga bukan mengajarkan kami agar bodoh. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kami perkara duniamu kau yang lebih tahu. Paham tidak? Kau pikir setiap yang dilakukan Nabi Muhammad itu wajib kami ikuti? Mana dalilnya? Kami wajib mengikuti apa yang Nabi Muhammad lakukan. Jangan kau mengada-ada. Sementara kau yang mengklaim dirimu pengikut Yesus, coba tunjuk samaku apa ajaran Yesus yang dia jalankan, yang kau ikuti. Sebutkan satu. Kami pengikut Nabi Muhammad, maksudnya mengikuti sebatas kemampuan kami. Dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir dikatakan, Allah tidak membebani kami. Dalam kitabmu, Yesusmu menyuruh minum racun, memindahkan gunung kalau kau beriman. Bisa nggak kau ikuti itu? Jadi kalau kami ini mengikuti sunnah, wajib, makruh, itu ada aturannya. Nah, kau ada nggak larangan minum kencing mamakmu? Coba, tunjukkan samaku kau dilarang minum kencing mamakmu. Ini percaya itu kencing onta itu untuk obat. Jangankan aku, sejak zaman dahulu peradaban Yunani kuno. Ini kau kalau ku bawa data kau ketawa. Kutunjukkan samamu kencing onta, kencing manusia, bahkan Yunani kuno, Romawi kuno, Yahudi kuno menggunakan uroterapi. 1000 kali kau nggak ada Terapi dengan air seni, ya, itu dilakukan oleh peradaban kuno, Yahudi, Yunani, nenek moyang agama kalian. Kencing yang dipakai kencing apa untuk terapi? Kencing manusia. Ya. Ini dia, aku tunjukkan sama kau. Makanya kau belajar sejarah. Uni, sama satu lagi Uni, ini ada yang bertanya seorang Kristen di bawah, masa dia nggak tahu? Mana dalilnya Kak, Tuhan Yesus menyuruh minum racun? Aduh, masa aja nggak tahu? Aduh, kayak gini. Udah lah ya. Kasusnya tuh sampai meninggal loh puluhan orang. Oke, mohon maaf ya, izinkan saya bertanya. Ini ya. Bentar dulu, satu-satu dulu. Ini kalau belum selesai satu topik terus lari-lari ini kita nggak kerucut loh diskusinya loh. Ya, kita tunjukkan dalil bahwa Yesus memerintahkan minum racun. Ya. Sama bukti Uni yang puluhan orang tuh melakukannya itu sampai meninggal berjamaah itu. Kau baca Markus 16 nomor 18. Nanti kita lihat realitas konkret yang terjadi. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Baca konteks ayatnya di sini ya, nomor 18. Saya bacakan konteks ayatnya. Ya, ayat ini ada di nomor 18. Ya, konteks ayatnya saya bacakan buat kalian ya. Konteks atau perikopnya adalah Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Di sini di dalam ayat 17-nya kita baca ayat 15-nya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ini perintah, brother, ya. Siapa yang percaya akan dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Kalian katanya percaya sama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ini saya tunjukkan kepada kalian. Orang-orang yang mencoba menggunakan ayat ini menunjukkan kehebatannya, meninggoy, ya. Ini dia yang bertanya nih, si Dentas ini sudah naik. Silakan Dentas disaksikan ya kebenarannya. Saya belum selesai tema kita sebenarnya. Ya. Oke, selamat sore. Kalau Sore. Uni tadi bilang Uni tadi bilang itu Apa? Tuhan Yesus nyuruh minum racun. Itu. Loh, kan saya sudah tunjukkan ayatnya itu. Pahami. Nih, ini buktinya terjadi ini. Jadi jangan bilang saya yang tidak mengerti. Jadi baca, Ya kalau kalian paham kalian jelaskan. Sebentar. Jangan kalian suruh saya mengerti kitab kalian sementara kalian sendiri tidak paham loh. Ajarkan saya cara memahaminya. Itu hak kalian. Tapi jangan kalian bilang saya tidak Itu mengerti ayat kan itu sementara kalian memang sendiri nggak ngerti. Sebentar dulu Bu, Makanya- saya menunjukkan bukti dulu. Nih, ya Makanya buktikan judulnya iman itu judul- pendeta ini tantang jemaatnya minum racun.
Ini loh, ya, artikelnya dari Jawaban. Itu Kita jangan lihat di- teman-teman. Loh, ini Ini gimana? jangan Ini saya jangan menunjukkan realitasnya. ditaruh Bukan itu saya di yang salah paham ini nih. Punya. Loh, ini loh, seorang pendeta asal Afrika Selatan sempat menjadi viral setelah meminta jemaatnya minum racun tikus sebagai bentuk pembuktian iman. Artinya ada pendeta yang memaknai ayat ini secara harfiah. Nah, sekarang saya tanya, Ibu Denta memaknai ayat ini Tidak secara ada. harfiah atau tidak? Tidak ada Ajarkan. Tuhan Yesus Gimana? menyarankan Ayatnya itu, kamu ada, potong-potong baca, ayat. baca. Yaudah, silakan kamu baca satu perikop ayatnya dan jelaskan kepada saya bahwa ini bukan perintah tapi basa-basi dari Yesus. Silakan. Coba tunjukkan kepada saya maknanya apa kalau bukan perintah. Kalian giliran ajaran tampar pipi kiri kasih kanan kalian bilang itu ajaran kalian, ajaran Yesus. Giliran ditanya kapan kalian pernah mempraktikannya, gak gitu cara memahaminya. Tapi kalian promosikan ajaran itu. Lucu kalian ini. Saya tidak pernah memahaminya, saya hanya menunjukkan bahwa datanya ada. Kalau bicara itu, minimal kalian paham. Kalau kalian nggak paham, kalian bilang saya salah, ya kalian nggak berhak mengatakan saya salah. Kalian berhak mengatakan saya salah kalau kalian bisa menunjukkan mana yang benar. Kalau kalian tidak bisa menunjukkan yang benar, apa alasan kalian mengatakan saya salah? Kalian aja nggak benar kok. Lucu. Duduh. Apa ini? ya berarti benar tadi ya Uni ya Muhammad nyuruh murid-muridnya untuk minum kucing onta itu aja sih, benar nggak? Iya, itu pernah. Itu pernah. Ya, itu pernah. Dan itu Iya, benar, situasinya ya. ketika sahabat-sahabat sedang iya, itu pernah. Betul. Daripada menyuruh minum racun untuk pembuktian iman, lebih baik minum kencing unta untuk obat. Ya, karena pun kalian nggak ada larangan minum kencing manusia. Tapi Uni, Tuh. ini nggak apa-apa sih kalau kencing unta diminum. Masalahnya itu memang dilakukan. Ini handphone ini lagi cari penyangga handphone nih biar nggak jatuh-jatuh. Gitu kalian kalau diskusi itu satu-satu, jangan lari-lari. Apa Mbak Denta tadi sudah saya tunjukin ayatnya. Sekarang Mbak Denta jelaskan ke saya maknanya apa? Pemahaman Mbak Denta tentang ayat itu bagaimana yang diajarkan pendeta? Coba jelaskan ke saya. Sorry agak miring ya, soalnya ini susah nih, nggak ada stand handphone. Silakan Mbak Iya, Denta. silakan Denta. Yang dari Marit itu saya terjawab ya. Unta itu ya secara medis juga nggak apa-apa, baik gitu. Masalahnya pernah nggak minum Bahkan ada kencing data- Tuhan itu? Ya, ada bahkan di dalam sebuah penelitian yang mengatakan dalam zat unta itu menghancurkan kanker itu ada. Nanti saya kasih datanya. Iya. Masalahnya ini kencing Tuhan loh. Tuhan Nah, manfaatnya- punya titit bisa kencing. Apa manfaatnya? Pernah diminum gak gitu loh? Ada nggak keilahian kencing Tuhan tuh? Kencing kudus lah namanya itu. Itu namanya kencing kudus iman. Kencing kudus gitu. Iya. Tapi saya mau Jadi tanya kalau lagi Udi, spesialis maulid apa aja gitu? kenapa di Al-Quran orang Kristen atau Nasrani disebut kafir? Ya kalau nggak mau disebut kafir jadi Islam lah, Muslim. Karena kalian menolak. Kalau nggak mau dibilang kafir Ya, jadi Islam lah. kalian kan sebut kami kafir, tapi kenapa Iya. para ilmuwan itu banyak orang Kristen? Loh, apa kaitannya kafir dengan ilmuwan? Dan kafir itu artinya apa? Kafir itu artinya bukan bodoh. Karena kamu dapat terjemahan salah dari kitab LAI. Nih, kamu tahu kan? Kalau kitabmu itu terjemahan LAI secara salah menerjemahkan. Kafir itu dari kata kafara, menutup diri, tertutup, artinya menolak. Sementara kata dalam raka, ya terjemahan kata kafir dalam kitabmu itu artinya botol, jahil. Ya, umpatan. Kamu dapat terjemahan yang salah. Ini saya kasih kamu data. Ya, di mute dulu tuh ada yang azan itu. Ya, ini gara-gara ini makanya saya bilang kalian tuh tersesat gara-gara kalian mendapatkan terjemahan yang salah. Barang siapa yang mengatakannya ya. Ya, ntar. Siapa bilang kafir kaitannya dengan ini? Orang Yahudi pintar-pintar bos, kafir juga tuh.
Siapa bilang ada nih, mana dia nih? Barang siapa yang mengatakan saudaranya jahil, kalau nggak salah ayatnya ya. Saudaranya jahil masuk neraka kata Yesus. Nah, ini ada kata kafir di sini nih. Matius 5 nomor 22. Perhatikan baik-baik ya, perhatikan kesalahpahaman kalian. Nih. Nih belajar ya. Kita di sini berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Saya nggak egois. Perhatikan ini ya. Mana pula lah ini nih, Markus 5. Kok ini pula? Barang siapa yang Markus, tetapi aku berkata padamu bahwa tiap orang yang marah padanya. Markus 5:22. Markus 5:22. Markus 5. Mana dia ini? Kok nggak ada di ini? Salah ini ayatnya nih. Bentar. Ayat berapa itu? Oh, 5:21-22. Setiap yang marah. Markus 5:21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh, barang siapa ini ya, kata kafir di sini ya. Barang siapa, Matius 5:21-22. Matius 5, oh salah nih Markus. Matius, sorry. Matius 5 nomor 22. Gimana? Aduh, noise banget ini. Ya, kamu buka Matius 5:22 dulu kalau kamu punya Bible-mu. Ya, Matius 5 nomor 22. Kan di Al-Quran kalian ngeklaim Sabar bahwa dulu, umat Islam sebentar dulu, saya belum selesai ya. Kamu harus belajar dulu. Kafir itu dari kata kafara, artinya menutup diri. Nah, lihat ya, Matius 5:21, Matius 5:22. Saya mengajarkan di sini ya, saya ngajarin kesalahpahaman kalian sebagai Kristen karena kalian umat terjemahan. Kalian menerima penyesatan dari Lembaga Alkitabiah Indonesia. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, ini kata kafir ya. Mari kita lihat teks aslinya. Kata kafir ini dari kata apa? Kata kafir ini ternyata kalau kita klik strong numbernya dari kata raka. Raka ini artinya apa? Artinya adalah orang botol, tolol. Nah, apakah kata kafara dalam bahasa Arab artinya tolol? Coba kau tunjukkan mana bahasa yang mengatakan kata kafara itu artinya tolol. Kata kafara artinya menutup diri. Nih, kutunjukkan kau artinya. Ya. Kalian itu disesatkan sama LAI, menterjemah secara salah. Ya. Oi. Kutunjukkan samamu. Coba yang kan kitabmu yang Markus tadi. Kitabmu yang Tunggu dulu Markus 16 ayat 18. Saya ini sedang lagi ngomong, jangan dipotong dulu. Kalian ini kenapa sih? Dikasih data malah mengganggu kalian. Nah, Siap. ini NU online ya, penjelasan arti etimologis dan terminologis kata kafir. Biar kalian paham ya. Kafir itu artinya apa? Ntar. Mana pula penjelasannya nih? Ntar ya. Yang singkat padat lah. Nih ya, yang bilang kafir itu tolol itu jahil bahasa Arabnya, bukan kafir. Nih dari NU ku ambil biar kalian dapat cepat nih. Nah, arti kata kafir nih. Link buatan mana itu, bro? NU, woi, NU. Apa kau ini? biar dulu ini kasih penjelasan dia. Nih ya, al-kufru artinya menutupi apa yang seharusnya tampak jelas. Al-kufran artinya menutupi. Sejak kapan kata kafara jadi botol? Siapa yang bilang? Botol itu Ponta. Ya udah, kau turun sana kalau nggak keterima. Kau link kitab kau aja kau nggak keterima kok. Ngapain kau diskusi kalau kau nggak terima link dariku? Kafir. Gini. Jelaskan Orang yang kafir tadi. ini. Kafir. Kau dengar dulu kafir 16 orang. ayat 18. Aduh, ini kafir buzzer juga nih. Kafir Marito sama kafir buzzer nih. Emang kafir kalian memang. Pantas Kau kalian, yang betul kafir. kata Yesus. Enggak betul kata Yesus. Kafir kita saja diam. Kamu jadi istri ke-8 kah?
Siapa yang mengatakan bahwa umat Islam harus menerima jadi istri ke-8? Coba kau tunjukkan Mau dalilnya. kau jadi istri kepadaku. ke-8 kah? Tuh. Istri ke-10 kah? Poligami kau. Mau Ada dalilnya, mampus. ada dalilnya juga. Ada dalilnya juga. Mana? Coba Bahkan- coba tunjukkan. Apa bahkan ini di- Marito? Kamu ini ngomong apa sih Marito? Kau tadi bertanya tentang kata kafir. Sudah tahu kau kalau LAI menyimpangkan makna kata kafir. Sudah tahu kalau kau tersesat. Kau itu tersesat bahwa di situ dikatakan kata kafir itu diterjemahkan menjadi botol. Sementara kata kafara itu berasal dari bahasa Arab yang artinya menutup diri. Maka Lembaga Alkitabiah Indonesia menjadi lembaga penyesat karena mengartikan sesuatu yang salah. Nah, inilah yang ku maksud kalian itu sesat. Karena kalian mengikuti sesuatu yang sudah sesat. Tunjukkan sama aku mana kata kafara itu artinya botol. Sementara Lembaga Alkitabiah Indonesia menerjemahkan kata kafara kafir dengan botol. Sementara kata botol itu dari kata jahil. Itulah kalian botolnya kalian. Percaya dengan apa yang salah. Jadi kalau kalian tidak mampu menunjukkan kebenaran, saya tunjukkan kebenaran. Minimal kalau mau bertanya, ya saya nggak butuh juga kalian berterima kasih karena saya sudah tunjukkan kebotolan kalian. Tapi minimal tolong kalian beradab. Jangan ganggu saya dengan omongan-omongan yang nggak penting. Kau tanya pula, mau nggak aku jadi istri ke-8? Jadi istri ke-100. Kalau laki-lakinya bukan Kristen, aku mau. Asal laki-lakinya bukan Oten. Nah, Astaga. Astagfirullah. ya iyalah. Kalau kau bayangkan Ini Ibu Denta tidak mungkin mau berbagi Astaga. suami karena lakinya itu jelek, busuk, buruk, nggak mungkin dia mau Astaga. lakinya berbini lagi. Lah, kok astaga, kau baca dalam kitabmu, kitab 2 Samuel pasal 12 nomor 78. Tuh, diam dulu. Saya mau dengan Denta dulu. Kau astaga, kau buka dulu, Bu Denta. Saya tantang kau buka kitab 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Saya tantang kau buka sekarang juga. Berani nggak kau buka ayat itu? Kau buka ayat itu. Kutunjukkan siapa Tuhan yang hipersek dan siapa Tuhan yang psikopat. Buka ayat itu. Bilangan pasal 31 di mana Tuhan mau meminta upeti perawan. Kamu ngarang, Udi. Kalau kamu tuduh saya ngarang, buka ayatnya 2 Samuel pasal 12 nomor 7 sampai 8. Buka di situ, Tuhan mau memberikan istri-istri orang kepada Daud, nabi kalian. Tunjuk sama aku kalau kalian bilang itu ngarang. Bicara ngarang, saya bawa data. Kalian bawa apa dari tadi? Tunjukin kalau itu saya bilang itu palsu itu yang kamu bilang. Tunjukin. Oke. Penggal nih. Tunjukin kalau memang. Ambil kepalaku. Makanya kalau kalian tidak percaya dengan link sabda. Ini orang apa sih? Hati-hati ngomong. Kan aku suruh kau buka kitabmu. Kau punya buka nggak Denta Sitorus? Bagi kamu nggak perlu. Ya sudah, kau malu. Kau tahu ayat itu ada, kau malu. Kau malu menunjukkan ayat itu ada. Baru. Kok malah kau suruh aku belajar Al-Quran? Percaya kamu. Kau 1000 ayat kita sama kamu nggak percaya kamu. Aku Buat suruh apa? kau yang buka Capek. ayatnya. Aku yang suruh kau buka ayatnya. Malu kau. Lubang sempit, lubang dalam aja ada dalam kitabmu. Buah dada yang dijama-jama aja ada di ayatmu. Kau pula kau malu. Suruh buka Bagi ayatnya kamu maka 1000 nggak ayat percaya. kalau percaya. Bukan buat aku, Apalagi buat aku satu kitab ayat kau nggak. Allah. Jangankan 1000 ayat. Kitab kau itu semua nggak percaya aku. Yang kusuruh kau percayakan dengan kitab itu. Kau tengok dalam 2 Samuel Ya pasal 12 iyalah. nomor 7. Ya buka lah Ya ayatnya kalau iyalah, kau percaya. kamu kan Ya udah buka. Ya udah kalau kau mau buka, biar aku yang buka kan. Percaya. Aku minta kau tunjukkan kalau Tuhanmu itu Tuhan yang bermoral. Apa yang kau kasihan nih 2 Samuel pasal 12 nomor 78 nih? Itu aja kasihan. Apa yang kau kasihan sama Kasihan aku? kamu Aku nanti dalam itu aja. apa ini kasihan Kasihan. ini? Yang kasihan itu kalian tunduklah istri-istri kepada suami seperti tunduk kepada Kristus. Kalian nggak boleh minta cerai kalau laki kalian menampar kasih pipi kiri kasih kanan. Ya Itu iyalah. yang aku kasihan. Ya iyalah, Ya memang kesetiaan, betul kasihan kesetiaan. kau. Ya iyalah. Kesetiaan kalau laki kau Ganti-ganti selingkuh kau suami tetap tuh nggak boleh. setia. Ya udah, saya tanya, laki Tetap kau setia, kalau seandainya karena- oke, laki kau Karena seandainya menampar kau. mengampuni paling Iya. diutamakan. Nah, iya. Ampunilah supaya Aku kau tahu. diampuni. Iya. Ampunilah supaya Diam kau dulu. diampuni. Kamu Iya. sudah saya Iya, aku ampuni. tahu. Iya, Ampunilah sekarang aku tanya. supaya kau diampuni. Kalau Itu dia pengajaran ini orang yang nggak paling sulit bersedia ngomong diterima ini. oleh manusia. Assalamualaikum. Aduh, kafara Ini kau tunjuk nih. dong. Kafara Salam. gantian. Kafara kalau ngomong nggak pernah gantian. Kafara diam dulu ya. Nih, kau baca kitabmu ini ya, 2 Samuel pasal 12 nomor 7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Kau baca ayat ke-8-nya. Inilah kerjaan Tuhanmu. Kau bilang Tuhanmu lebih bermoral daripada Tuhanku. Kau baca ini ya. Kitabmu sendiri ya yang menjadi permasalahan. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Tuhanmu aja memberikan bini orang kepada Nabi Daud loh. Bermoral Tuhanmu ini. Nah, sekarang kutanya sama kau. Kau sebagai orang Kristen,
Bagaimana pendapatmu? Anak perempuanmu ditampar, ya, ditampar, tidak dinafkahi, diselingkuhi sama lakinya. Boleh nggak anak perempuanmu bercerai? Silakan kau jawab. Biar ku tahu agama kau tuh kasih atau kasihan. Jawab. Enggak, itu penentunya enggak itu. Sekarang Nah, ampunilah jadi supaya teman-teman, ampuni. betul. Ya udah, kau Bukan ampunilah ganti penjahat. laki-laki. Nggak ada di Iya, dalam iya. Islam diperintahkan ganti Karena laki. saya mau Perceraian gabung adalah sama hal yang kawan paling saya. dibenci oleh Allah. Ya sudah, agak yang Saya perlu juga orang kasihani adalah berdosa. anak perempuan Jadi kau. nggak Diam bisa. dulu. Hei, Dentasitorus, kau tadi kasihan sama aku. Aku nggak perlu kau kasihani. Agama Islam adalah Kasihan agama yang aku kalau memuliakan dikasihan. perempuan. Yang ku kasihani anak perempuanmu, yang nanti ketika ditampar sama lakinya, diselingkuhi lakinya, nggak dinafkahi, kau larang dia bercerai. Itu yang ku kasihani. Anak kau yang ku kasihani. Aku nggak perlu kau kasihani. Umat Islam ini jelas ajarannya. Ngeri ajaran kalian itu. Perempuan gak ada harganya. Nggak ada, kalian aja gitu, yang gitu. Makanya ganti-ganti suami. Apa pula? Apa pula? Sampai merusak rumah tangga Tunjukkan orang, sama kalian aku itu. perintah ganti-ganti suami. Kalian halalkan Dalam rumah kitab tangga orang, ini Marito kan? Kalian halalkan mengambil suami orang kan? Kalian Coba halalkan kan? tunjukkan. Kalau kami nggak bisa. Tuhanmu mengambil Tuhan Kalian mengambil bini halalkan orang, mengambil diberikan suami ke orang, lalu kan? kau bilang Itu yang kalian pelajari, mana kan? dalilnya mana dalilnya dalam Al-Quran menghalalkan mengambil suami orang? Tuhan kau aja ngambil bini orang dikasihkan ke Daud loh. Tuhan kau ngambil bini orang dikasih ke Daud. Lalu kau tuduh agama kami mengajarkan untuk menghalalkan laki orang. Mana dalilnya? Mana datanya? Pemfitnah kau, penyesat kau, tukang fitnah kau. Agama Pak Prabowo kau tuduh mengajarkan mengambil bini orang. Kau tuduh agama Pak Jokowi, agama Pak Jokowi kau tuduh, agama Pak Jokowi mengajarkan mengambil bini orang. Kau tuduh agama Pak Jokowi mengambil. Kau yang hati-hati ngomong, kau memfitnah. Kau memfitnah agama Islam menghalalkan Mana tadi laki orang. datanya? Mana datanya? Datanya Mana datanya? mana? 2 Samuel pasal 12 nomor 7 sampai 8. Baca kitab kalian. Tuhan kalian mengambil bini orang diberikan kepada Nabi Daud. Kalian yang memfitnah, kau pula yang nyuruh aku hati-hati bicara. Kau tukang fitnah, Dentasitorus. Kau tuduh agama Pak Jokowi menghalalkan laki orang. Di mana diajarkan itu? Mana hadisnya? Mana ayatnya? Tunjuk. Tukang fitnah kau. Apa tadi? 2 Samuel 2 Samuel berapa? pasal 7 nomor 8. 12 nomor 7 sampai 8. Kurang ajar kalian memfitnah. Turun. Ya. Ya, aku turun dulu. Aku turun dulu. Aku di Ya salam. Ya gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ngomong itu memang sesuai dalil. Tadi udah jelas itu. Tuhan Yesus memberikan istri orang kepada Daud. Jelas dalilnya teman-teman ya. Begitu ya Kafara ya. Dalilmu itu bohong. Loh, itu tadi yang dibaca apa itu? Ya, penggal-penggal ayat ya begitulah kalian. Loh, gak dipenggal, makanya baca. Makanya kalau hari Minggu ke gereja ditanya Pak Pendeta, kenapa Tuhan kita ngasih istri kita kepada orang? Mana ayatnya? Mana tadi si hantu belau tadi? Mana aja kau fitnah-fitnah di hadapanku kau. Ini akal pikiran wanita aja lemah ya. Soalnya di kitabnya ada. Apalah kau bukan dibaca dulu Samuel pasal 7 nomor 8 itu. Bener gak? Ceritamu. Bener gak Buni? Di Kok menghina Ibu Yesus wanita? Mama Yesus perempuan loh. Kau menghina Megawati. Mama Yesus aja kau hina. Fix ya, ini menghina. kan di kitabmu nih tertulis. Mana di kitabmu? Dalam kau ya. Akal Besok pikiran kau wanita belajar itu baca hanya kitab suci. setengah dari laki-laki. Mana dikatakan bahwa makanya mau otak perempuan itu dibodoh-bodohin tuh setengah? banyak istri. Mana? Ada, Mana datanya? ada Mana dalilnya. datanya? Kamu Emang biadab lama-lama Kristen ini loh. Tugas kalian hanya memfitnah aja. Nggak ada kerjaan kalian selain memfitnah. Mana datanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diam kau dulu. Kau tunjukkan sama aku mana pernyataan Nabi Muhammad bahwa otaknya perempuan itu badannya setengah. Kau tunjuk sama aku. Ku colok matamu nanti. Kurang ajar kalian. Orang Kristen di sini kenapa kerjanya memfitnah? Aku pakai data kalian memfitnah loh. Lah, siapa Nanti biniku saya tadi? naik Biniku lagi yang ya, kabur tadi Aulia. Marito. Dia bilang apa? Saya akan Bahwa bawa agama datanya. Islam Saya akan bawa menghalalkan datanya. laki orang. Saya akan bawa datanya. Nanti saya lagi kerja ini Uni. Kebenaran dulu bisul kau Nggak ada kerjaan kalian selain memfitnah. Makanya Bang, kalau gua masuk dulu. belajar itu yang
Belajar itu yang benar, Umi. Benerin Jangan dulu bisul jangan. kosan baru ngomong. Alah, banyak cerita kau belajar kau dari tadi. Apa yang kau sampaikan di sini? Nggak ada satupun yang betul datamu. Kau baca lagi 2 Samuel pasal 12:78 itu. Kayak mana menurutmu? Hah? Kayak mana menurut kau? Nggak baca dari atas. Kau baca, kau jelaskan, baca di situ. Siapa yang mengambil orang di situ? Tuhan Bapak, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Kau jawab. Nggak ada kerjaan kalian selain memfitnah agama kami ya. Giliran data yang kutunjukkan kalian bilang aku nggak ngerti perikopnya. Giliran kalian bicara seenaknya nggak ada kalian bawa data. Makanya aku bilang betul lah Matius 23 nomor 15-16 itu kalianlah yang penyesat. Kalianlah orang-orang yang sesat itu. Berhadapan sama aku nggak bawa data kalian. Benar, kalian bilang kami orang sesat, orang bodoh, orang yang paling Iya betul. paling kafir. Tunggu dulu. kalian Mari ngomong tahu kayak- yang kau. Yang bilang bodoh Tapi itu bukan kami. Tapi Bukan kalian kami yang bilang aku sendiri bodoh yang karena nggak- Injil yang nggak apa ya. diberitakan. Woi, aku bodoh karena Injil yang diberitakan. Besarkan. Ya teman-teman di bawah silakan di tap dulu ya yang kencang ya. Christian, dibesarin dulu ya. Jadi nggak boleh menghujat ya. Emang ini Tuhan Karisteng aneh-aneh. Masa istri orang ke Daud dikasih? Aduh, tolong dibaca dong. Dibaca ya. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu di dalam pangkuanmu, dan telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ditambah lagi. Ini Tuhanmu ini. Kalau belum cukup, minta sama Tuhan, minta sama Yesus. Ya Yesus, tambahin lagi, ditambah lagi teman-teman. Ini dalil ya. Nggak boleh menghujat di sini host ya, nggak boleh menghujat ya. Yang menghujat diturunin host ya. Kalau masih merasa kurang, istri minta lagi sama Yesus. Yesus, tambahin lagi dong, ditambahin lagi. Ada dalilnya. Gitu loh. Bang Marbun ini dulu ya. Abang lanjut dulu ya. Aku ada perlu nih maksimal 5 menit lah. Oke, siap Uni ya. Jadi Uni tadi ini menjelaskan sesuai dalil. Kalian ini modal congor ya, begitu. Wah, ini cakep nih Christian ya. Jadi gitu ya teman-teman ya, kita nggak boleh menghujat ya. Ini dalil ya. Iya, mari tuh sudah terjawab ya dari Kunting Unta yang lebih bermanfaat secara agama dan secara ilmu pengetahuan daripada Kecing Tuhan yang nggak ada dalilnya dan nggak ada manfaatnya. Itu dia. Betul. Jadi kalau Kita perlu minum kenceng onta nih biar pintar kayak kalian ya. Iya, kencing Tuhan roti. itu. Oh, ada lagi aku. Ada lagi. Kalau soal begitu banyak di Bible. Roti tai kering dibakar disuruh makan banyak. Kalau yang begitu bang, bakarlah roti jelai di atas kotoran manusia, itu menghapus dosa. Banyak yang begitu ya. Salam ya. Harusnya abang ikutin bang. Perintahnya harusnya abang ikutin. Anda juga disuruh kencing perintahkan onta loh. itu. Anda juga disuruh perintahkan, bakarlah roti jelai di atas kotoran manusia yang kering. Kenapa kau nggak kerjakan? Nah, Awas dong anak orang pingsan Bang Marbun. gitu makanya Bible itu dibaca. Jangan yang penting Yesus Tuhan. Kalau kau baca isi Biblemu itu, kalau nggak tai, buah dada biji, macam-macam lah isinya. Baca. Kali kau ngarang bang. Loh, itu benar yang dibilang itu loh. Di Biblemu kok bilang ngarang ada gue ini. Salam. Oke, kita kasih contoh satu ya. Biblemu itu teman-teman ya, Kristen ya, ada loh prot aja pakai roti boleh. Ada loh. Mau saya buka? Jadi kalau kita buka aja. Nggak boleh framing ya teman-teman ya. Makanya perempuan di Karesteng itu nggak ada harganya, ditukar roti aja jadi barang itu. Ada. Mana ini? Sabar, kita buka dulu ya. Catatannya mana? Jangan suka ngarang-ngarang kawan. Coba dibuka host, bos, host dibuka itu. Nah, coba dibuka besar host.
Ya, jadi nggak boleh menghujat ya, nggak boleh menghujat host ya. Ya, dibesarin host. Tuh, bila engkau tidur dengan pelacur, engkau bisa membayar hanya seharga roti. Ya, Jadi potong nggak tuh? Jadi potong nggak tuh roti makan? loh. Jadi nggak ada harga Pak, nilai perempuan itu di Kresteng. Modal goceng bisa 2 kali. Ini loh. Oh, berarti ini diajarin ya? Maksudnya gini, bahwasanya di sini ada kurikulum harga LC itu hanya seharga roti. Cuman kalau kita selingkuh sama bini orang, nanti bisa ketahuan. Kalau ketahuan kita diajar. Mati kita. Mantap Iya. di kurikulumnya. Iya. Itu kan pakai roti. Ini bang, ini yang gue tampilin ini bang. Nah, coba. Ini baru sebagian loh ya, masih ada sekarung. Terang aja. Kita asal ngomong, kita kan bicara sesuai data, ada di Bible. Tuh, kan? Dan engkau harus memakan roti itu sebagai roti jelai, dan engkau harus memanggangnya di atas kotoran. Nah, tuh, di atas Gimana itu ajaran itu? Nah, ini minum kopi dia. Aduh, dia pura-pura dia. Ini wajib ya, dan engkau harus, ini harus loh. Jadi kalau di alas triplek dijemur dulu ya kan, setelah kering baru bahan bakar roti. Nah itu, ini perintah loh, harus. Ntar dibilangnya hoak lagi, ntar dibilangnya ya. Jadi begitu ya teman-teman Kristen ya. Coba dibaca Bible-nya, coba dibaca. Digas dulu tab-tabnya teman-teman, digas tab-tabnya ya, 543 ya. Dibantu tab-tab teman-teman. Yang sudah hadir laporan. Kita Islam itu tidak pernah menyampaikan sesuai kepala aja, harus sesuai data gitu. Bukan mau harus sesuai data. Jadi kalau lokalisasi Berakhir sudah diskusi Unirifa dan apologet Islam lainnya dikarenakan videonya rungkat dilaporkan oknum-oknum yang mungkin tidak suka dengan Unirifa membongkar ajaran mereka. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.